Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diara Hasari dengan nomor induk mahasiswa 210111437. Saya berasal dari Prodi Manajemen Kelas B, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Dibuatnya video ini adalah tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Bapak Cek Gunawan, SEMM. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur industri dalam pemerintahan dan bisnis. Struktur industri. Berdasarkan filosofi ekonomi industri, struktur industri meyakinkan tingkat kontes serta melambangkan bagian yang menonjol dalam integritas serta kinerja dari suatu industri. Struktur yang ada dalam suatu pasar dalam industri mengindikasikan derajat persaingan dalam industri. Struktur dalam suatu industri juga berkaitan atas sebagian hal, yaitu seberapa tinggi derajat dan konsentrasi pembeli, seberapa tinggi derajat dan konsentrasi penjual, seberapa tinggi derajat diferensiasi produk, dan seberapa tinggi tingkat kesulitan dalam masuknya perusahaan pemula ketika memasuki bidang industri. Untuk selanjutnya yaitu masalah yang terjadi dalam struktur industri. Dalam setiap industri, pasti akan selalu ada masalah. Perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk. Akan tetapi beberapa menghasilkan berbagai produk untuk pasar yang sangat berbeda. Maka dari itu, dibutuhkan bagaimana cara mengukur struktur industri. Dikarenakan struktur industri ini tak relevan serta selalu berganti setiap waktu karena adanya bermacam alasan. Contohnya, pengembangan pada produk baru berarti industri baru muncul. Misalnya ada penemuan dan inovasi yang baru di bidang bisnis. Adanya pola permintaan yang baru mengartikan bahwa beberapa industri akan menurun, sementara industri yang baru akan semakin naik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran terhadap struktur industri. Karena struktur industri yang ada tidak signifikan dan berubah setiap saat karena berbagai sebab. Misalnya, pengembangan produk baru berarti lahir industri baru. Misalnya, penemuan dan inovasi baru lahir di dunia bisnis. Maka pola permintaan baru berarti beberapa industri akan menurun, sementara industri baru akan semakin meningkat mengalahkan industri lama. Materi selanjutnya adalah government and business. Dalam setiap masyarakat terdapat banyak interaksi antara pemerintah dan bisnis. Dan ini terjadi pada tingkat spasial yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda juga. Salah satu interaksi ini berasal dari upaya pemerintah untuk menangkal penurunan ekonomi regional dan lokal, yang dapat dikaitkan dengan pemerintah dari tingkat lokal, regional, nasional, dan bahkan di tingkat supranasional. Kebijakan-kebijakan ini dirumuskan dan dikelola oleh badan-badan pemerintah. Akan tetapi, organisasi ekonomi dalam ekonomi pasar seringkali memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pemerintah. Sedangkan, orang yang ingin membeli sesuatu membuat keputusannya sendiri berdasarkan pada berbagai faktor, seperti biaya, kualitas produk, dan dengan demikian penyediaan barang dan jasa bersaing untuk menarik pelanggan dan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan. Selama ini, kebijakan tersebut merupakan kebijakan intervensionis setiap upaya pemerintah yang persuasif secara politis untuk mengatasi masalah yang melekat dalam operasi pasar bebas. Selanjutnya, pengaruh struktur industri pada bisnis. Jika membangun organisasi perusahaan semacam itu ramping, perusahaan dapat beroperasi kegiatan bisnis yang efektif dan efisien. Maka perusahaan bisa mencapai tujuan yang ditetapkan sebagai pondasi awal. Begitu banyak perusahaan yang besar yang tidak mampu lagi, sehingga keluar dari bisnis dan menanggung kerugian atas usaha kecil. Namun, di sisi lain dapat terus beroperasi. Struktur industri adalah suatu keadaan pasar yang memperlihatkan aspek-aspek yang secara signifikan mempengaruhi perilaku dan pelaku usaha dalam kinerja pasar. Aspek-aspek tersebut adalah jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, serta sistem distribusi. Dan yang terakhir yaitu hubungan pemerintah dan bisnis.
Hubungan yang terjadi antara pemerintah dan bisnis diperlukan dalam mengembangkan kemakmuran masyarakat, dengan masing-masing pihak melakukan fungsi sebaik mungkin. Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan dalam segala arah aktivitas masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan keduanya ialah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemerintah dan bisnis. Sedangkan, strategi bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk menganalisis lingkungan bisnis, merumuskan strategi, melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan bisnis, dan melakukan penilaian untuk mendapatkan umpan balik untuk merumuskan strategi masa depan. Strategi bisnis tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil bisnis melalui kebijakan pemerintah. Perusahaan dengan strategi bisnis yang fokus dan efektif akan memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Hukum yang menyeimbangkan hubungan antara bisnis dan masyarakat diperkuat dengan peraturan yang dibuat. Pejabat pemerintah di semua bidang administrasi pemerintahan daerah, negara, dan pemerintahan juga merupakan pengguna yang paling sering dari produk-produk yang diciptakan oleh berbagai perusahaan di lingkungan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah industri merupakan adanya suatu bisnis ataupun kegiatan di mana bahan mentah atau produk setengah jadi diolah menjadi barang jadi yang menawarkan nilai demi keuntungan. Maka dari itu, hal ini tentunya perusahaan akan terus berusaha agar mencapai keuntungan yang besar. Dan untuk mengetahui hal ini, perlu dibutuhkannya suatu indikator dalam menghitung konsentrasi pasar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.